Hari ini perjalanan kita akan ke 3 negara, yaitu melalui Singapura, kemudian melalui darat kita akan ke Malaysia, dan kita akan tiba di Hat Yai, Thailand, dan akhirnya kita akan melalui Pulau Penang, Malaysia, kita akan kembali ke Indonesia. Kuba itu merupakan supermall yang disebut dengan Jewel. Kita akan mampir ke sini sebentar. Dari Marina Bay kita akan ke Woodland, kemudian kita akan cek imigrasi dan kita akan naik bis dari Larkin.
Perjalanan dari Larkin ke Hat Yai kira-kira 13 jam. Kemudian di sini kita akan mengumpulkan paspor, kemudian membayar retribusi pajak masuk untuk ke Thailand, tapi pengecekan imigrasi akan dilakukan setelah ini. Pengecekan imigrasi Malaysia dilakukan di Kayu Hitam, sedangkan pengecekan Thailand dilakukan di Sadau. Saat pengecekan, semua tas dari bagasi harus dibawa ke tempat imigrasi. Akhirnya kita tiba di Hat Yai. Di sini kita berhenti tidak di terminal, tapi di depan dari suatu toko. Ini adalah floating market Klong He. Kali ini kita akan melihat-lihat apa saja yang ada di tempat ini. Perjalanan dari hotel ke floating market kira-kira hanya sekitar 1 jam mempergunakan taksi. Kami berfoto di sini padahal suhu sangat tinggi, sekitar 36 derajat Celcius. Jadi harus bawa topi dan sunblock. Di sini jangan khawatir karena masyarakatnya bisa berbahasa Melayu dan juga bahasa Thailand. Jadi kita bisa tawar-menawar menggunakan bahasa Indonesia. Termasuk saat membeli makanan yang disebut dengan kaunen mamuang atau mangga dengan ketan ini. Harga-harga di saat weekend tentunya lebih mahal dibandingkan dengan harga-harga sehari-hari. Dan pasar ini hanya ada pada hari Sabtu dan Minggu. Di sini harga kaunen mamuang yaitu 40 baht. Jika dibandingkan dengan Bangkok, harga-harga yang dijual di sini relatif sangat murah. Waktu kesini saya membawa pecahan 1000 baht, sedikit khawatir sih takut tidak ada kembalinya. Ternyata para pedagang sudah mempersiapkan uang recehnya. Ini adalah es krim tradisional khas dari Thailand. Silakan dicoba. Oke. Dadah. Mencari toilet adalah sangat penting. Dalam bahasa Malaysia disebut dengan tandas, sedangkan dalam bahasa Thailand disebut dengan hong nam. Di sini kami juga mencari toilet. Sesuai dengan namanya, pasar ini hanya buka pada malam hari, yaitu dari mulai pukul 6 sampai dengan pukul 2 pagi. Harganya lebih murah mungkin dibandingkan dengan tempat wisata, tapi beda-beda tipis, sekitar 20 sampai 40 baht. Jika memesan makanan dan ingin sedikit pedas, katakan saja pet noina, berarti pedasnya sedikit. Untuk memesan tuk-tuk, cukup mempergunakan aplikasi Maxim sehingga kita tidak perlu tawar-menawar, karena kan susah tawar-menawar mempergunakan bahasa Bangkok atau bahasa Melayu.
Memesan tuk-tuk dan memesan taksi itu dapat pergunakan aplikasi yang sama. Silakan cek aplikasi lain yang dapat digunakan. Oke guys, jadi kita lagi naik tuk-tuk. Oke. Jadi kita lagi ada di Hat Yai dan di Thailand kita lagi naik tuk-tuk. Asik TUPBGT. Dingin, mantap. Langsung aku privasi. Kita lagi naik tuk-tuk. Halo. Asik banget. Mantap sekali, mantap sekali. Kalau bisa turun aja nggak apa-apa. Oke dong. Mau naik mah gampang, tinggal lempar gitu. Turun aja. Turun dan naik bisa sih. Jika kita ke 7-Eleven, biasanya makanan yang mengandung babi itu ada gambar babinya, jadi kita tidak khawatir jika makanan tersebut tidak halal. Atau tanyakan saja, Mupen arai kerap, apakah ada babinya? Maka mereka akan menjawabnya. Jangan sungkan-sungkan, jangan sampai salah. Toko souvenir Kaisom ini merupakan toko souvenir yang sangat lengkap, tapi harganya mungkin tidak lebih murah dibandingkan dengan pasar tradisional. Mall ini adalah mall yang terbesar di Hat Yai. Kita akan makan siang di sini, tepatnya di lantai bawah dari mall ini, yaitu di lantai ground. Makan di sini sangat bermacam-macam, tetapi harga dari jusnya berbeda-beda. Ada yang 44, sedangkan di atas ada yang 60 baht. Kami memesan makanan yang sama seperti sebelumnya, yaitu pad thai dengan sup udangnya. Harganya berbeda sedikit, mungkin sekitar 60-80 baht. Untuk oleh-oleh, kami akan mencari toko serba 10 baht, tapi kami lupa nama tokonya apa. Jika para pemirsa tahu namanya, tolong tuliskan di komentar. Malam hari kami ke Likada Night Market. Di sini ada Odean, itu pentas para ladyboy. Silakan Anda melihat. Kalau tidak terpaksa, kita tidak perlu melakukan penukaran uang karena kurs di sini lebih murah. Balsam dari Thailand merupakan salah satu yang dapat dijadikan sebagai alternatif untuk oleh-oleh. Di sini merupakan toko balsam yang banyak di pinggir-pinggir jalan. 1, 2, ya. Oke, jadi sekarang kita naik tuk-tuk. Kita mau cabut dari Hat Yai. Oke, dan semuanya kita akan ke Penang. Yeay, kita akan ke Malaysia. Hari ini kita akan ke Penang. Orang sini menyebutnya Penang. Kita akan
menggunakan shuttle bus melalui tempat yang ada di sekitar dari Ligadan ini. Jadi kita menunggu di McDonald untuk penjemputan pada jam 3 sore. Perjalanan dari Hat Yai ke Penang sekitar 2 jam. Kita akan menyeberang ke pulau ini melalui 2 jembatan. Jembatan yang ada di bagian utara yang digunakan untuk menuju Pulau Pinang. Nanti kita akan turun di pinggir jalan, jadi bukan di terminal, tapi di pinggir jalan biasanya ada tempat-tempat perberhentian bus. Kita berhenti di Perangin Mall Komtar, yaitu komplek Tun Abdul Razak. Di saat malam hari, kendaraan masih ada dengan kecepatan cukup tinggi, jadi kita harus tetap waspada. Meskipun manusia yang berjalan sangat sedikit, mungkin hanya turis-turis yang berjalan pada malam hari. Asik, nasi apa? Anda dari tahun? Dari tahun 1940. Yuk kita ke Penang yuk. Kadar ini mirip seperti nasi Padang. Toko ini bersebelahan dengan toko saudaranya. Dia akan tutup sampai jam 9 malam. Kemudian saudaranya akan buka dari jam 9 sampai jam 7 pagi. Kalau ke Penang banyak sekali ornamen kucing, karena di sini banyak sekali suaka kucing. Para penduduknya senang memelihara kucing. Saat ini ada di Penang, malam sekali. Kita mau jalan-jalan kaki, nikmati malam-malam bersama grup. Ini nggak tahu jalan mana ini, pokoknya seru aja lah. Sampai Penang. Tempat wisata yang terkenal di Pulau Penang ini adalah Jalan Armenian. Kemudian ada juga Hotel Biru dan juga ada
Bukit Bendera. Jalan Almen ini seperti museum karena di setiap dindingnya banyak sekali gambar-gambar yang mencirikan tentang cerita kota ini. Sekedar tip, kalau ingin mengetahui tentang daerah Pulau Pinang ini, kita bisa menyewa becak dan mereka akan menceritakan seluruh sejarah yang ada di daerah ini. Harganya tidak mahal, tinggal melakukan negosiasi mempergunakan bahasa Melayu.
Kalau dilihat di sini gaya Oriental Cina sangat mempengaruhi pada bangunan-bangunan yang ada di Pulau Pinang. Ini masih panjang tuh. Jelas saya juga di Jalan Braga. Tapi kayak sangat baik. Tadi yang lain tuh yuk. Lihat. Abi bang pertama. Teh. Paling banyak Kemarin kan juga. Di depan tempat belanja ini ada tukang es cendol yang rasanya enak dan murah. Cendol. Makan siang di rumah makan Nasi Kandar Ahmadiyah. Nasi Kandar ini termasuk enak, meskipun yang lebih ramai adalah Nasi Kandar Bantura, tapi yang lebih dekat dengan posisi kami adalah Nasi Kandar Ahmadiyah ini. Tokonya ada dua, yang satu tempat mengambil makanan, yang satu adalah tempat untuk kita duduk. Dan ciri khasnya ayamnya sangat besar, dengan rempah-rempah yang sangat menyengat. Kan tapi butuh ininya nih. Iya. Asli. Maksud aku. Oh, namanya nggak tahu sama. Sekarang kita akan ke Johnston Heritage Coklat, yaitu rumah coklat, rumah yang membuat home coklat secara homemade. Ini pertama kalinya saya membeli coklat di Pulau Penang ini. Jadi penasaran loh bagaimana rasanya. Apakah sama enaknya dengan di Singapura atau di Kuala Lumpur? Sedangkan dari harganya ya sama mahal gitu maksudnya. Hehehe. Sebagai tip, turun satu lantai dari lantai ini ada kantin murah loh. Oke, sekian dulu para pemirsa. Terima kasih sudah menonton video ini.
Terima kasih Ayatul.